Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas UIN Antasari Fakultas Taqwa jurusan Ilmu Komunikasi ingin mewawancarai Pak narasumber, yaitu Bapak Samsul ya Pak. Dan pertanyaan-pertanyaan yang akan kami sampaikan ini adalah terkait dengan adat istiadat Banjar, yaitu bagian maulid ya Pak. Gih, ulun minta perkenalkan diri pian belah. Pak, silakan perkenalkan diri pian yang lebih lengkap. Nama saya Samsul, jabatan di Masjid Sultan sebagai humas dan kebetulan menjabat sebagai ketua pariwisata yang ada di lingkungan masjid ini. Ya, itu adalah biografi dari Bapak Samsul. Terus kami akan melanjutkan dengan beberapa pertanyaan ya Pak ya. Ya, silakan. Pertanyaan yang pertama, apa itu tujuan Ba'ayun Maulid dilaksanakan? Iya, sebagaimana biasa atau sebagaimana Yogya selayaknya, karena Ba'ayun Maulid ini kan salah satu peninggalan tradisi bahari, yang mana demi tahun ke tahun itu harus kita angkat, bahkan kita lestarikan, jangan sampai punah. Oh, berarti Ba'ayun Maulid ini dilaksanakan supaya terus menjalar ke masa-masa yang akan datang ya Pak, supaya gak hilang generasi-generasi yang akan datang. Oh, inggih. Oh, jadi itu. Terus Pak, ada lagi pertanyaan yang kedua nih Pak. Kapan nih Ba'ayun Maulid pertama kali dilaksanakan? Iya. Asal muasal Ba'ayun Maulid ini tidak semata-mata kita langsung menggebiarkan, misalnya di tempat yang luas atau alun-alun atau masjid, tapi itu berasal usul itu dari perkeluarga. Artinya keluarga itu tidak ada sedikit keluarga di dalam rumah tangga, karena tipe rumah tangga atau tipe rumah bahari besar, maka agak ramai, agak mentradisi, dan hampir setiap bayi lahir yang berumur mungkin 5-6 bulan itu diadakan Ba'ayun. Berarti kira-kiranya itu berapa ribu tahun setelah kita apa atau gimana Pak? Iya. Kalau kita hemati itu mungkin sudah 5 generasi kali umur 60 aja sudah 300 tahun. Berarti tapi seiring dengan masjid ini, kalau kita hemati itu kurang lebih 600 tahun. 600 tahunan. Insya Allah sangat lama gitu Pak lah. Iya. Nah, terus ada lagi pertanyaan, di tempat manakah dilaksanakannya pertama kali gitu? Iya, sepengetahuan kita kalau yang namanya gebiar tentu di Masjid Sultan Suriansah, di halaman, ada juga di halaman makam Sultan Suriansah. Nah, jadi dua-duanya itu hampir mendekati pertama kali kita adakan. Pertama kali diadakan. Iya. Ya. Terus, nah, pertanyaan yang keempat, siapa yang mempelopori adat istiadat ini? Tidak terlepas dari peninggalan-peninggalan sejarah, tentunya atas saran dan sumbangsi tokoh-tokoh masyarakat yang mempunyai pengetahuan sejarah, yang mengetahui, yang melakukan apa yang menjadi tradisi. Salah satunya Ba'ayun tadi mungkin dari orang tua tokoh masyarakat, dan diangkat oleh mungkin orang yang mempunyai kompeten di dalam ilmu kebudayaan. Mungkin nggak Pak, apa Sultan Suriansah yang melaksanakan pertama kali itu mempeloporinya? Bisa jadi beliau. Masyarakatnya minimal. Iya. Nah, minimal masyarakatnya. Terus kenapa beliau membawakan adat ini katanya tuh? Iya, karena adat ini sudah melekat secara tradisi. Sudah. Maka artinya
turun temurun, zaman ke zaman, Nggih. asal muasal. Karena satu pekerjaan apapun kalau sudah asal muasalnya itu kita kerjakan, otomatis kalau menjadi kebudayaan berlanjut. Oh, nggih, nggih. Oh, jadi sebab beliau tuh mungkin melanjutkan dari Iya. mungkin jadi ditambah ada Bayunnya tuh supaya lebih lebih meluasa gitu, lebih banyak penggemarnya atau peminatnya gitu lah, Pak. Karena kan untuk zaman sekarang ini hampir di dalam satu rumah itu keluarga sudah 1 atau 2 kepala keluarga aja lagi. Oh. Hingga itu menjadikan menjamurnya keluarga, dan untuk lebih menggebiarkan, menyemangatkan, mengangkat tradisi itu menjadi tradisi nasional, menjadi tradisi tahunan, maka diadakan dari tempat yang sangat luas dan menggunakan mungkin media-media dan lain sebagainya, hingga tidak hanya sebatas keluarga tapi sudah kota, Menjabar Kalimantan Selatan, bahkan sampai dunia. Masya Allah lah. Masya Allah. Terus Pak, ada pertanyaan yang terakhir Pak, yaitu Pian kan asli dari sini kan, pasti Pian mengetahui banyak lah tentang Bayun Maulid ini. Jadi di sini ada dimintakan bahwasanya adakah sedikit sejarah tentang Bayun Maulid yang ketahui? Iya, sejarah Bayun Maulid itu bermula pada keluarga. Karena beranggapan keluarga yang diayun, anak atau bayinya yang diayun itu mendapatkan keberkahan, umur yang panjang, menjadi orang yang berguna atau mempunyai pangkat dan jabatan seperti raja. Oh, nggih. Karena itu kita memakai tradisi bahari, tradisi tiap turun temurun, hingga memberikan efek kepada masyarakat bahwa orang yang sudah diayun itu menjadi orang yang terpandang, berguna, bermanfaat, yang punya jabatan dan rezekinya berkah. Oh gitu. Nggih. Jadi itu sejarahnya Pak lah. Iya. Oh, nggih. Makanya diayun. Kayak di Ayun. Oh, nggih. Terima kasih banyak Pak atas segala ilmu yang Pian berikan. Iya, makanya di rumah peninian kami itu ayun sampai 5. Oh, sampai 5. Sampai 5 ayunan. Karena kan lokasi dalam rumah. Oh, nggih. Nah, jadi tradisi itu tidak pernah punah. Makanya direfleksikan secara besar, Oh, iya. secara banyak masyarakat, Nah. masyarakat luas nggih. Namun kita sebagai orang yang agak muda, tentunya harapan kami juga kepada mahasiswa untuk lebih mengangkat, untuk lebih menggebiarkan, untuk lebih mendukung bagaimana semangat Bayun Maulid ini menjadi legenda dunia. Kami kan Pak sebagai mahasiswa UIN Antasari Iya. ikut mendukung